Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita tiba pada pembahasan tentang 1 Korintus bab 5 yang berbicara mengenai dosa dalam jemaat. Secara khusus, Rasul Paulus mengingatkan akan adanya dua ragi yang berbeda. Mari kita baca ayatnya. Ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sabda ini Rasul Paulus sampaikan supaya jemaat bisa bertobat dari terutama dosa-dosa percabulan yang telah terjadi di tengah-tengah mereka. Saya akan membahas juga ayat 4 dan 5 yang sepertinya memerlukan penjelasan karena cukup rumit. Mari kita baca 1 Korintus 5 ayat 4 dan 5. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa maksud pernyataan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan? Kalau kita melihat dalam kitab suci kita, rupanya kematian badaniah itu juga bisa disebabkan oleh kuasa iblis. Kalau kita membaca misalnya dalam Kisah Ayub, dikatakan bahwa roh jahat itu membunuh 7 anak Ayub dan 3 putrinya. Kemudian setan seringkali disebut sebagai seorang pembinasa, seorang pembunuh. Misalnya dalam Yohanes 8 ayat 44. Setan pula yang membujuk agar Kain membunuh Habel dalam misalnya 1 Yohanes 3 ayat 13. Jadi kematian fisik itu memang bisa jadi disebabkan, dipicu oleh karya roh jahat. Kita juga melihat hal itu dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, bukan? Orang yang sukanya mabuk, orang yang sukanya kecanduan narkoba, akhirnya kan akan meninggal juga, ya, akan menurun kesehatannya. Kenapa? Terkait dengan godaan roh jahat yang dia iakan sehingga merusak tubuhnya dan memperpendek usianya. Nah, itulah maksud pernyataan bahwa di ayat 4 bahwa orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya binasa tubuhnya. Artinya kebinasaan fisik tubuh orang yang berdosa itu adalah katakanlah akibat orang itu mengiyakan kuasa iblis, godaan iblis dalam hidupnya. Seringkali, tidak selalu ya, tetapi seringkali. Tetapi Yesus menegaskan bahwa roh jahat tidak punya kuasa atas jiwa seseorang. Jiwa seseorang itu kuasanya ada dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Ya, maka dikatakan agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hidup dalam roh Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan. Tubuh kita pasti akan meninggal, tetapi jiwa kita akan dipelihara oleh Tuhan sendiri kalau kita beriman bertobat kepadanya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.